Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Baiklah, yang terhormat Bapak Dr. Syamsul Kurniawan, MSI, dan Ibu Nur Hasanah, MPDI, selaku dosen pengampu Islam dan Sains. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelahiran dan perkembangan sains dalam sejarah Islam. Jadi di sini saya akan membahas beberapa tokoh sains dalam Islam, yaitu yang pertama Ibnu Sina, yang kedua Al-Khawarizmi, dan Abu Rayhan Al-Biruni. Nah, jadi teman-teman, yang pertama itu yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan seorang filsuf yang lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi, yang mempunyai ibu yang bernama Afashana. Beliau merupakan seorang ilmuwan dan juga dokter. Selain itu, beliau juga merupakan seorang penulis yang produktif, yang dimana sebagian besar karya beliau membahas tentang filosofis dan pengobatan, dan beliau biasanya dikenal sebagai Avicenna di dunia barat. Nah, jadi teman-teman, ternyata Ibnu Sina ini merupakan seorang pengarang dari 450 buku tentang berbagai topik penting. Banyak dari mereka fokus pada filsafat dan kedokteran. Ternyata teman-teman, banyak yang menganggap bahwa Ibnu Sina ini sebagai bapak kedokteran modern. George Serton menyebut Ibnu Sina sebagai cendekiawan paling terkenal dalam Islam dan salah satu yang paling terkenal di segala bidang, tempat, dan waktu. Nah, adapun karya-karya dari Ibnu Sina yaitu Jadi ternyata karya-karya yang dihasilkan oleh Ibnu Sina itu tidak sedikit. Dapat teman-teman lihat pada gambar karya-karya yang dihasilkan oleh Ibnu Sina itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang biografi Ibnu Sina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biografi singkat Al-Khawarizmi. Ini dia ilmuwan yang berikutnya, yaitu Al-Khawarizmi. Nama asli beliau adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Beliau dikenal sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Pendidikan membuktikan bahwa Al-Khawarizmi adalah sosok muslim yang berilmu besar. Pengetahuan dan keterampilannya tidak hanya di bidang syariah, tetapi juga di bidang filsafat, logika, aritmatika, geometri, musik, aritmatika, sejarah Islam, dan kimia. Nah, jadi teman-teman, ternyata Al-Khawarizmi ini lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khawarizm. Dan tempat kelahirannya sekarang dikenal dengan kota Kufah. Keluarga beliau merupakan turunan Persia yang telah menetap di Khawarizm. Namun dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau ketika kecil pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad, sehingga disinilah beliau meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Jadi Al-Khawarizmi ini dikenal sebagai matematikawan yang menumbuhkan aljabar dan juga merupakan bapak dari algoritma. Nah, di sini kita pasti bertanya-tanya, apa aja sih karya dari Al-Khawarizmi ini? Jadi teman-teman, karya pertama beliau dipublikasikan dalam buku Aljabar. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Selain itu, buku tersebut juga membawa kontribusi dalam kebahasaan. Kata aljabar berasal dari kata aljab yang tercantum di dalam bukunya. Tidak hanya itu teman-teman, Al-Khawarizmi juga berkontribusi terhadap cabang aritmatika. Hasil pemikirannya mengenai bidang ini dituangkan dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Jama' wal Tafriq bin Hisab al-Hind. Kitab tersebut dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal. Nah, baiklah, jadi itu tadi penjelasan dari saya tentang ilmuwan-ilmuwan perkembangan sains dalam sejarah Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua.
Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.